Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah niat baik tetapi salah. Niat baik tetapi salah. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 23 sampai 24. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail." Saudara, Gideon ini sangat luar biasa, di mana dia hendak mengembalikan kepemimpinan teokrasi, di mana Theos, Tuhan sebagai pemimpinnya. Dia nggak mau mencondongkan orang-orang kepada dirinya. Makanya dia bilang, jangan angkat akulah. Biar ini semua kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memerintah kamu. Ya, niatnya baik sekali. Strateginya luar biasa. Mengembalikan kepada kepemimpinan teokrasi, yaitu Allah yang memimpin bangsa itu. Dan Gideon mengajak bangsa itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini pun sangat baik. Tetapi kemudian langkahnya yang baik ini membinasakan Gideon, menghancurkan Gideon dan keturunannya. Coba kita lihat ayat ke-27, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, efod itu adalah baju keimaman. Baju yang di dalamnya terdapat Urim dan Tumim, dua batu. Saudara bisa saksikan episode sebelumnya tentang Urim dan Tumim. Jadi di dalam baju efod ini tujuannya apa? Baju imam yang dipakai adalah dalam acara-acara besar untuk menanya, minta petunjuk Allah, nanya suara Tuhan. Begitu. Jadi pengen tahu Tuhan ngomong apa. Ini sesuatu yang bagus banget, saudara. Tetapi justru itu menjadi jerat dalam kehidupan Gideon, bahkan bagi keturunannya. Kenapa? Karena waktu tujuan Gideon baik, tetapi dia tidak memberikan pemahaman kepada bangsa Israel tentang efod itu. Jadi akhirnya si efod itu yang harusnya menanya kehendak Tuhan, efod adalah alat untuk menanya kehendak Tuhan, malah disembah. Celaka, saudara. Malah efod sebagai alat dianggap punya kuasa. Celaka, saudara. Nah, zaman sekarang saya perhatikan, mohon maaf, banyak efod-efod rohani yang dijadikan oleh orang Kristen menjadi salah kaprah. Efod yang melambangkan adalah alat, seringkali malah dijadikan sesuatu yang menjadi Tuhan, akhirnya menjadi jerat. Alat Tuhan, hamba Tuhan misalkan, saudara. Ada orang yang mulai, dia lihat hamba Tuhannya punya karunia-karunia yang luar biasa, lalu mulai mencondongkan hatinya kepada hamba Tuhan ini. Pokoknya kalau hamba Tuhan ini ngomong apa aja dianggap pasti paling benar. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan hati kita udah mulai condong kepada hamba Tuhan, bukan lagi kepada Tuhan. Saudara, kita perlu waspada. Kita perlu waspada. Jangan sampai kita condong kepada alatnya Tuhan, bukan kepada Tuhannya. Jangan sampai akhirnya seperti kejadian ini, di mana efod yang harusnya menjadi alat untuk para imam menanya kehendak Tuhan, tentang Tuhan, malah menjadikan jerat karena efodnya yang disembah. Hati-hati, saudara, hati-hati. Jangan sampai kita condong kepada efod-efod rohani yang ada di zaman sekarang. Segala bentuk manifestasi kesembuhan ilahi yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, itu bukan karena kekuatan hamba Tuhan. Itu karena karunia Tuhan. Karena Tuhan yang bergerak, karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan, maka kesembuhan itu ada. Hati-hati. Jangan jadikan minyak pengurapan menjadi efod-efod rohani. Itu hanyalah alat. Jangan jadikan perjamuan kudus menjadi efod-efod rohani. Itu hanyalah alat. Yang menyembuhkan Tuhan. Yang dapat memanifestasikan kuasa Allah, ya Allah itu sendiri. Bukan manusia, bukan media apapun. Mari saudara, jangan kita jadikan hal-hal alat-alat media itu menjadi berhala-berhala rohani. Mengenaskan sekali akhir riwayat keturunan Gideon, di mana anak-anak Gideon dibunuh oleh anak dari gundiknya. Kesalahan yang kita perbuat di zaman kita, jangan sampai berujung kepada kehancuran anak cucu kita kelak. Hati-hati, saudara.
Kalau kita hidup sudah rohani dengan luar biasa, puji Tuhan. Tetapi jangan sampai kita jadi condong keliru. Malah mata kita memandang kepada alat-alat itu. Alat-alatnya Tuhan. Mungkin hamba Tuhan. Mungkin media-media lain. Jangan sampai. Biarlah kita tetap condong hanya kepada Tuhan. Effort hanyalah alat untuk menanya petunjuk Tuhan. Tetapi biarlah semua kembali kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu keras menegur, mengajar kami. Tetapi kami mengerti sekarang Tuhan. Hati kami biar nggak condong sama hamba-hamba Tuhan, nggak condong kepada media-media, alat-alat yang Tuhan gunakan. Tetapi biarlah hati kami hanya condong kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, dari Tuhanlah semuanya itu. Kesembuhan, kuasa, kehormatan, kebaikan, kedahsyatan, semua dari Tuhan. Dan semua harus kembali hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus semua anak-anak-Mu, umat-Mu, berkati Tuhan dalam segala aspek hidup mereka. Jadikan mereka berhasil dalam marketplace, dalam apapun yang mereka kerjakan, supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi yang hidup, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.